warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kamu sehat-sehat semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kami dari guru-guru agama di SMK Berjingga Tamso akan menyampaikan materi pelajaran kita, yaitu tentang toleransi beragama. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi tersebut, Bapak memperkenalkan diri. Bapak bernama Dr. Andus Haji Muhammad Safuddin yang merupakan guru agama Islam di SMK Berjingga Tamso. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, selamat datang, selamat bergabung di SMK Berjingga Tamso. Mudah-mudahan dengan kamu bergabung di SMK Berjingga Tamso akan membawa suatu keberkahan, membawa suatu kesuksesan kamu dalam menimba atau menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, di SMK Berjingga Tamso terdiri dan bermacam agama dan suku serta status. Ada siswa kita yang beragama Islam, ada siswa dan siswi kita yang beragama Kristen, dan juga ada yang beragama Buddha dan Hindu. Semuanya sama-sama menuntut ilmu di perguruan Yayasan Berjingga Tamso, yaitu SMK Berjingga Tamso. Jadi anak-anak sekalian perlu memahami, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda status, tapi kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan di SMK Berjingga Tamso ini kita tetap bersatu. Sebagaimana kita ketahui Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu juga. Dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi di SMK Berjingga Tamso dalam melaksanakan pembelajaran agama, kita di sini diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan yang paling penting anak-anak perlu pahami, kita juga dengan berbeda agama, berbeda suku ras ini, kita perlu adanya toleransi. Toleransi kita pahami adalah suatu sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Perlu menerapkan sikap toleransi. Itu anak-anak sekalian. Jadi perlu kita terapkan dalam kita menuntut ilmu pengetahuan di SMK Berjingga Tamso ini. Belajar kita saling toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi.
Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia latar belakang berbeda yang beragam. Inilah dia yang perlu anak-anak sekalian pahami, yang nanti ketika belajar menuntut ilmu pengetahuan di SMK Berikat Tamso, silakan jalani agama kamu masing-masing sesuai dengan kepercayaan kamu, tapi tidak saling meremehkan, tidak saling mencaci. Apabila kita bersatu, kita akan kuat. Apabila kita bersatu, kita akan kokoh. Apabila kita bersatu, kita akan maju dan bangkit. Demikianlah anak-anak Bapak sekalian tentang toleransi beragama yang kami sampaikan dari guru-guru agama yang lainnya juga, baik itu agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Mungkin kita bisa sepakat dan sejalan bahwa kita perlu menerapkan toleransi di dalam kita belajar menuntut ilmu pengetahuan nantinya di SMK Berikat Tamso. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan Bapak khusus pribadi mengucapkan selamat bangkit, maju, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk anak-anak Miss semuanya. Perkenalkan, nama Miss Christina Borumunte. Miss adalah guru agama Kristen di SMK Brigjen Katamso 1. Nah, sebagai orang percaya, ada dua hukum yang terutama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, Yesus juga selama dia datang ke dunia, bahkan dia adalah Allah itu sendiri, dia mau menunjukkan kasihnya kepada semua orang tanpa harus melihat latar belakang seseorang, bahkan juga masa lalu seseorang itu. Jadi menurut pemikiran orang Kristen, toleransi adalah ketika kita mampu mengasihi orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ketika kita mampu menerima orang yang mempunyai kekurangan, ketika kita mampu hidup berbarengan dengan orang-orang yang mungkin mempunyai beda keyakinan dengan kita, mempunyai budaya yang berbeda dengan kita, bahkan juga kita mampu hidup berdampingan dengan mereka. Itulah toleransi. Hidup adalah untuk mengasihi, sebab Kristus telah lebih dulu mengasihi kita semuanya. Sampai ketemu, Miss berharap kita bisa segera bertemu di kelas-kelas kita berikutnya. Sampai ketemu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Perkenalkan, saya Sugeng SPD yang akan mengajar materi agama Buddha di Sekolah Yayasan Pendidikan Brigjen Katamso. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit makna toleransi umat beragama menurut pandangan agama Buddha. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam umat beragama. Meskipun tidak secara spesifik, toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur Buddha, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Di mana sikap Brahma Wihara ini sangat dijunjung tinggi oleh umat Buddha, maka dari itu toleransi sangat berguna bagi umat Buddha. Seperti doa penutup pada setiap doa umat Buddha, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di mana begitu kita memberikan rasa toleransi kepada umat beragama, otomatis kita telah memberikan rasa bahagia dan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk, dan itu tertuang dalam doa penutup dalam agama Buddha. Mungkin hanya ini saja saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih anak-anakku semua yang setelah menonton video ini. Sekian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.